Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Hari ini kembali lagi ke channel aku dan podcast pertama aku. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber Teh Aprilia Wadatul Herwin. Terima kasih atas kehadirannya. Ya. Terus hari ini kita akan bahas topik yang penting yang sering masuk di keseharian kita, yaitu mengenai bagaimana sih cara kita hidup tenang tanpa terlalu menggubris obrolan orang. Oke, Teh April izin ya, bagaimana sih cara kita, kenapa kita sebagai manusia itu terlalu fokus dengan obrolan orang dibanding dengan pujian orang? Oke Teh, terima kasih Teh. Senang sekali bisa berbagi di podcast ini. Saya izin menjawab ya Teh. Karena kita itu manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi ketika ada omongan orang lain nih dari luar seperti itu, jadi seakan-akan kita tuh ingin dihargai, Jadi kalau misalkan ada omongan orang nih dari luar kayak gitu ya, jadi kita langsung mencerna dalam otak nih Teh. Walaupun emang walaupun omongan dari luar itu tidak penting gitu. Berarti kita sebagai makhluk sosial tuh wajar ya merasa terganggu terhadap obrolan orang lain kepada kita. Betul, wajar, sangat wajar sekali Teh. Oke. Dari tadi ya bahwa berarti sebagai makhluk sosial kita wajar merasa tidak enak karena emang dari makhluk sosial kita tuh karena kita bersosial, kita berkomunikasi, jadi mungkin ada sesuatu hal yang kurang klop di mereka, jadi sehingga ya muncullah obrolan-obrolan seperti itu ya Teh. Nah terus Teh nih dampak dari obrolan negatif orang terhadap kita tuh apa? Dampak untuk kedepannya kita tuh akan menjadi seperti apa ketika kita mengacu terhadap obrolan orang untuk menjadi acuan hidup kita? Oke Teh, dampaknya tuh terlalu serius buat hidup kita ya teman-teman. Karena dari situ, dari omongan orang tuh bikin hidup kita tuh makin overthinking, tidak percaya diri, dan apa ya, untuk melangkah aja pun aku takut gitu. Ya karena kita stuck sama omongan orang itu. Jadi kalau misalkan kita mau melangkah nih, kita mau menggapai mimpi kita tuh seakan-akan takut gitu. Karena takut gimana ya nanti penilaian orang lain buat kita. Sangat-sangat serius untuk kehidupan kita sehari-hari kalau misalkan kita terus-menerus untuk menangkap omongan orang dari luar gitu. Oke, dampaknya sangat serius ya Teh. Dampaknya sangat serius terhadap diri kita. Nah, Teh nih boleh ceritain bagaimana ciri-ciri orang yang sudah terjebak dan terlalu fokus terhadap obrolan orang yang menjadi acuan. Ciri-ciri kitanya atau orang? Ciri-ciri kita yang terjebak terhadap omongan orang. Jadi gimana ya Teh? Kita pasti merasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi seakan-akan kita kayak malas kerja, malas buat ngapa-ngapain, karena ya tadi balik lagi ke obrolan tadi, ke pembicaraan tadi, bahwa kita tuh takut untuk melangkah karena ya omongan orang, kita terpaku dari omongan orang tersebut. Berarti ciri-cirinya yaitu kita tuh susah untuk mengambil keputusan, takut, betul. Insecure itu menjadi ciri bahwa kita tuh jadiin obrolan orang tuh menjadi tujuan hidup kita ibaratnya ya. Karena kita takut diobrolin orang, jadi kita berusaha sebaik mungkin untuk ya menjadi versi terbaik menurut dia gitu kan. Padahal diri kita sendiri pun bisa baik menurut kita dan sesuai syariat agama gitu ya Teh ya. Iya, Masya Allah sekali Teh. Terus bagaimana nih Teh? Kan karena obrolan orang tidak bisa difilter ya Teh ya. Obrolan orang terhadap kita tidak bisa kita filter. Nah, oleh karena itu kan pasti kita yang harus memfilter Teh. Bagaimana cara agar kita tuh bisa ngebedain kritik yang membangun dan kritik yang menjatuhkan, sehingga kita tuh ya hanya ngambil yang membangun saja. Gimana cara membedainnya Teh? Oke, cara membedakannya itu yang pertama kita harus mengenali diri kita sendiri Teh.
kalau misalkan ada omongan dari luar, ya kita harus bisa memilah dan memilih. Kalau misalkan omongan itu kritik membangun untuk kehidupan kita sehari-hari, ya udah kita ambil. Kalau misalkan itu cuman ajang gosip, cuman menjelek-jelekan kita, ya udah cukup angin lalu saja dan buat pembelajaran kita ke depannya. Dan kita harus mengenali orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau misalkan kita udah tahu nih bahwa si A itu seperti ini, ya udah. Jangan terlalu mendalami, jangan terlalu oversharing gitu. Betul sekali, jangan terlalu oversharing. Jadi ya udahlah. Okay. Karena mungkin oversharing terhadap orang yang salah itu malah menyusahkan kita ya, ya. Jadi bumerang untuk diri kita sendiri. Biasanya kan kita sharing itu untuk berbagi cerita, untuk kita mendapatkan ini arahnya kemana. Tapi mungkin ketika kita oversharing ke orang yang salah itu menjadi sebuah bumerang untuk menjatuhkan kita, bumerang untuk kelemahan kita tuh ini nih. Jadi malah tahu, walaupun niat awal kita untuk sharing tuh ya untuk mencari arahannya kemana gitu ya. Iya, betul. Nah Teh, langkah awal agar kita tidak oversharing nih, langkah awal agar kita fokus terhadap tujuan kita tuh apa Teh, langkah awalnya? Langkah awal untuk kita tidak terlalu oversharing tuh, kita harus percaya bahwa diri kita itu bisa. Kita juga punya Allah Teh. Jadi kita tidak bisa untuk terlalu percaya kepada manusia, karena kita kan sudah mempunyai pengalaman nih dari yang dulu-dulu bahwa orang tuh kayak gini. Jadi kita tuh cukup tahu, jangan terlalu percaya, jangan terlalu oversharing juga. Nyambung gak sih? Nyambung. Dan sebelum kita menceritakan hal tersebut, hal pribadi kita tuh kita harus mengenali diri dulu, orang itu tuh kayak gimana gitu. Iya. Terus Teh, gimana sih cara kita agar kepercayaan diri kita tuh tetap ada, walaupun kadang kan obrolan orang lain tuh menjadikan kita tuh takut untuk mengambil keputusan karena selalu dikomen kayak kamu mah jelek gini maksudnya terhadap keputusan kita ya. Jadi keputusan kita tuh selalu dikomen. Nah, gimana cara agar kita tuh tetap percaya diri terhadap yang apa yang kita lakukan gitu kan. Kadang kalau misal kita udah diobrolin sama orang, keputusan kita nggak baik tuh, kita tuh jadi mikir bahwa keputusan kita tuh jelek. Nah, jadi bagaimana caranya agar kita tuh tetap percaya diri terhadap keputusan kita? Oke, jadi gini Teh, kita tuh hidup bukan untuk memenuhi ekspektasi orang. Jadi ya udah, kita jalanin hidup kita sendiri, mereka ya mereka gitu. Jadi ya udah, lebih baiknya untuk tidak lebih memikirkan omongan orang. Jadi ya udah, kita fokus sama diri kita, fokus sama mimpi kita. Kalau misalkan omongan orang, ya udah anggap angin lalu saja gitu Teh, biar kita tetap percaya diri bahwa kita tuh bisa. Oke, terus ada nih pertanyaan Teh yang kayaknya penting banget nih Teh. Bagaimana cara kita menyikapi orang tersebut ketika kita tuh sudah tahu bahwa diri kita tuh diobrolin sama dia tuh gitu Teh? Cara yang baik agar tidak memperkeruh suasana tuh seperti apa Teh? Supaya kita tuh kita tetap baik terhadap dia, dan ya udah itu mah masing-masing aja. Tapi gimana cara kita agar kita tuh bersikap tuh harus seperti apa Teh terhadap orang tersebut? Ya gimana ya Teh, sikap kita terhadap orang tersebut ya udah seperti biasanya aja. Kita cukup tahu aja dalam diri kita, tanamkan dalam diri kita, ya udah, kita nggak boleh berlebihan. Kita masih tetap bisa berteman kok, tapi dalam hal konteks tertentu saja. Kalau untuk masalah pribadi atau yang lainnya itu ya udah, cuman keep dari diri kita sendiri aja gitu. Oke. Nah Teh, kan berarti ibaratnya kita tuh punya rasa trauma ya terhadap orang tersebut. Nah, apakah ada satu kesempatan lagi atau misalnya beberapa kesempatan yang kayaknya kita bisa nih untuk berbagi sesuatu hal terhadap orang tersebut? Kalau untuk diri aku sendiri mungkin waktunya lama ya Teh untuk mengembalikan rasa kepercayaan itu gitu Teh. Dan ya kalau misalkan dari diri kita, dari masing-masing dari diri kita itu jujurlah satu sama lain bahwa kita tuh pernah ini. Nah, mungkin baru bisa menerima walaupun rasanya sakit masih membekas dalam hati gitu Teh.
Oke, baik. Teman-teman, kita udah berada di penghujung acara ya. Boleh April mengungkapkan pesan kepada teman-teman di rumah, bagaimana ya pesan agar kita tidak terlalu mendengarkan obrolan orang. Kita tuh tak pernah punya kuasa atas lisan manusia lain. Jadi mereka bebas melontar, merusak, atau bahkan meremehkan. Tapi kita selalu punya kuasa atas diri kita sendiri untuk tidak retak oleh kata-kata, untuk tetap tenang di tengah riuh yang tak bisa dikendalikan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Terima kasih untuk podcast hari ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.